Cerita dimulai dengan memperlihatkan pasangan suami istri Riko dan Risa yang hidup bahagia walaupun keinginan mereka untuk memiliki keturunan belum juga tersampaikan. Akan tetapi hal itu tak menjadi masalah yang besar dalam rumah tangganya. Sewaktu-waktu Risa pergi ke pantai bersama sahabatnya Epi yang pernah gagal dalam pernikahan. Mereka menikmati waktu luang dengan sukacita sambil berbincang. Risa mengungkapkan masalahnya yang belum memiliki anak, karena menurutnya Riko terlalu sibuk dengan urusannya di kantor, sehingga jarang ada waktu senggang untuknya. Lalu Epi menimpali ucapannya Risa dengan menyarankan supaya Risa tidak terlalu percaya pada suaminya, sebab dari pandangannya sendiri bisa saja Riko bermain dengan wanita lain di belakangnya Risa. Namun Risa membantah dugaannya Epi. Dirinya meyakini kalau Riko tidak seperti apa yang dibayangkan oleh Epi. Karena mereka berbeda pendapat, Epi malah ingin membuktikan jika perkataannya itu benar. Dan akhirnya disetujui oleh Risa untuk Epi menyelidiki Riko, mencari bukti perselingkuhan suaminya. Di kantor, Riko dikenal sebagai karyawan yang teladan dan mempunyai hubungan yang cukup baik dengan rekan kerjanya. Ketika sedang berada di kantor, Riko diminta oleh atasannya Bu Santi untuk memberikan pengertian kepada putrinya Esther untuk mengizinkan Bu Santi menikah lagi. Sepulangnya dari kantor, matanya Ibu Santi tiba-tiba kelilipan. Dengan sigap Riko membantu meniupnya. Tidak disangka, Epi yang sedang melakukan penyelidikannya menangkap momen itu dan menjadikannya sebagai bukti perselingkuhan Riko. Lalu dengan cerdiknya Epi mengempeskan ban mobilnya supaya kehadirannya tidak dicurigai oleh Riko. Sekaligus meminta bantuannya Riko mengganti ban mobilnya menggunakan ban serep. Dan tentunya mereka akan pulang bersama. Di mobil, Epi kembali menjalankan rencananya dan menyemprotkan parfum ke tubuhnya Riko dengan alasannya sedang mempromosikan produk wewangian. Padahal Epi mempunyai maksud lain. Ia bertujuan untuk menghasut Risa agar nantinya Risa berpikir Riko telah berbuat yang tidak-tidak di luar sana. Untungnya sesampainya Riko di rumah, Risa tak begitu mempermasalahkan aroma wangi di tubuhnya. Walaupun pikiran-pikiran aneh mulai muncul saat itu. Tiba di beberapa bulan kemudian, Risa mendapatkan kabar dari kampungnya yang mengatakan kalau ibunya sekarang sakit dan ia harus pulang ke sana guna untuk menjenguknya. Sejak pulangnya Risa ke kampung halaman, Epi semakin gencar saja melakukan penyelidikannya terhadap suaminya Risa. Bahkan sampai mengikuti Riko yang hendak menyerahkan surat titipannya Bu Santi kepada Esther pun dituduhnya sebagai perselingkuhan dan difotonya untuk ditunjukkan kepada Risa nanti. Karena terus-menerus menguntit Riko, di hari itu Epi mengalami kesialan. Mobilnya menabrak taksi yang ditumpangi oleh Riko dan menyebabkan mereka kecelakaan. Meski tidak ada yang terluka serius, Riko khawatir dengan kondisi Epi dan mengantarnya pulang. Di rumah Epi, Riko memijit pergelangan kakinya Epi yang kesleo. Namun Epi justru memanfaatkan situasi itu untuk menggoda Riko. Sayangnya, Riko tidak terpengaruh dengan godaannya Epi. Meski begitu, lagi-lagi Epi tidak kehilangan akal untuk dapat membuktikan kepada Risa bahwa laki-laki itu tidaklah jauh berbeda. Epi berpura-pura kakinya tergores oleh kukunya Riko dan merasa kesakitan. Entah polos atau apa, Riko langsung meniup kakinya Epi sampai matanya sendiri terasa perih. Karena hal ini, Epi mengajak Riko mencuci mukanya ke kamar mandi. Dan tidak sengaja kakinya Epi terpeleset, membuat mereka jatuh secara bersamaan ke dalam bak mandi, hingga pakaian mereka basah kuyup. Dan akhirnya Riko terpaksa menginap di rumahnya Epi menunggu pakaiannya kering. Malam harinya, Epi kembali berencana menggoda Riko. Kali ini, Epi berpura-pura tidak sengaja meminum obat perangsang, sehingga tubuhnya terasa panas dan meminta Riko segera mendinginkannya. Tetapi si Riko lagi-lagi tidak paham dengan maksudnya Epi tersebut dan malah membawanya ke kamar mandi. Jelas saja Epi merasa kesal dan langsung menceburkan diri ke dalam bak mandi. Lalu Epi meminta Riko mengambilkan dasternya di lemari. Dan tanpa terduga, Riko menemukan fotonya juga sebuah buku catatannya Epi. Setelah membacanya, Riko jadi mengetahui maksud dari tujuannya Epi sebenarnya adalah menjebak dirinya.
Lantas Riko memberikan dasternya dan berpura-pura tidak mengetahui rahasianya Epi. Namun di balik itu semua, Riko berniat mengerjai Epi kembali dengan berkata dirinya akan menceraikan Risa, lalu menikahinya agar dapat memperoleh keturunan, serta berjanji mengajaknya berlibur ke hotel pada esok pagi. Keesokan harinya, mereka sudah berada di hotel. Di waktu yang sama pula, Risa pulang dari kampung dan meminta Riko menjemputnya. Lalu Riko beralasan kepada Epi dirinya mau rapat ke kantor sebentar dan nanti akan kembali lagi. Padahal Riko mau menjemput Risa dan membawanya ke hotel. Di lokasi hotelnya Epi berada dengan tujuannya ingin membongkar rahasia mereka. Setibanya Risa di hotel, Riko mengajaknya mandi ke kolam renang. Tapi sebelumnya, Riko akan memeriksanya terlebih dahulu. Dan rupanya itu hanya alasan. Riko menemui Epi di halaman sebelah hotelnya Risa. Tanpa mengenakan baju, Riko menemui Epi. Dan tentunya, Epi bertambah curiga lagi padanya. Mengira Riko baru selesai main dengan perempuan lain. Sehingga Epi langsung ingin melabraknya. Tetapi dihalangi oleh Riko. Tidak mereka sadari, ternyata Risa menyaksikan kejadian tersebut dan beranggapan bahwa Riko memang mempunyai wanita simpanan. Padahal itu adalah Epi, sahabatnya sendiri. Dengan kecewanya, Risa masuk ke hotel. Lalu kemudian Riko dan Epi menyusulnya. Merasa bersalah atas tindakannya, Epi menjelaskan semuanya pada Risa dan mengatakan ia tidak mendapatkan bukti yang konkret tentang perselingkuhannya Riko dan tuduhannya selama ini tidaklah benar. Sedangkan Riko yang telah mengetahui rencana mereka sebelumnya lantas pergi meninggalkan Risa dan Epi. Setelah peristiwa itu, Risa menyesali kesalahannya karena termakan hasutannya Epi. Namun di sisi lain, Riko juga memahami kalau kesalahan tersebut bukanlah berasal dari Risa sepenuhnya. Maka dari itu, Riko memutuskan untuk datang menemui Risa, memperbaiki hubungan mereka, dan memaafkan dirinya. Film pun ditutup dengan kembalinya Riko ke pelukan Risa. Terima kasih dan sampai jumpa.